Ini kita lagi mau nyiapin uangnya dulu buat dikirim biar langsung dikirim. Ini udah siap nih. Ini uangnya udah siap, tinggal dikirim. Berapa sih ngirimnya? Ya itu mah alhamdulillah lah guys, buat ya adalah satu. Ini guys, kita masuk dulu. Masuk, transfer. Oke guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di kontennya Abdul Manap. Ini masih pagi banget. Saya mau ngirim uang ke Indonesia. Pokoknya hal yang paling ditunggu sama pekerja itu gajian. Alhamdulillah nih, sekarang udah gajian bulan ini. Nah, mau ngirim uang. Pokoknya hal paling semangat itu buat pekerja ya ngirim uang. Ini baru bangun tidur. Ini baru bangun tidur, mau ngirim uang sambil jalan pagi-pagi nih. Ini kondisi di perusahaan. Ini perusahaan saya nih. Nah, ini perusahaan tetangga, tapi masih kerjasama sama perusahaan saya gitu. Nah, ini kita hari Sabtu kayaknya libur, sama ini perusahaan saya juga sama yang saya tempat saya kerja gitu guys. Nah, inilah kondisinya. Pokoknya hal yang paling ditunggu-tunggu itu buat pekerja ya, yang di Jepang khususnya, hari gajian. Kenapa? Karena capek kita dibayar gitu. Hari dimana capek kita tuh dibayar. Ini tuh lagi mau memasuki musim dingin. Ini jam segini juga dingin banget nih guys. Ini jam 8:30. Saya mau ngirim uang ke Indonesia. Jadi ngirim uang di sini tuh bisa sih ada kayak m-bankingnya, cuman saya belum daftar. Harusnya punya m-banking biar nggak ke supermarket dulu guys. Ini saya mau ke supermarket jalan kaki. Nah, ini kondisi perusahaan tetangga saya nih. Pakai mobil apa, Scania, anjay, bawa barang. Itu ada satpamnya juga ternyata ya kalau di perusahaan ini. Kalau di perusahaan saya gak ada. Nah, ini tuh perusahaan yang kemarin dibuat, cuman sekarang udah jadi cepet banget. Nggak sampai 3 bulan udah jadi nih. Soalnya pakai alat-alat berat guys gitu. Nah, ini pagi hari di kampung saya. Nah, itu dari sini ke sana sampai ujung gak ada rumah-rumah. Paling di sini nih yang ada rumah. Kalau di belakang saya sebelah sana gak ada rumah-rumah, full perusahaan. Jadi kayak kawasan gitu guys kalau di dekat perusahaan saya. Nah, itu baru ada perkampungannya di sebelah sana, agak jauh gitu. Ini tuh kalau musim salju tuh di pinggir-pinggir tuh pasti ada saljunya guys. Apalagi kalau malamnya habis badai. Ini kondisi pagi hari. Ini suhu sekitar berapa ya sekarang? Suhu sekitar di, pokoknya suhunya lagi di 9 atau 10. Walaupun mataharinya nyorot, tapi dingin banget, sumpah, asli dingin banget. Nah, ini pagi hari di dekat perusahaan.
Ini belum mandi, baru cuci muka aja. Soalnya semangat banget kalau mau transfer uang. Kalian pagi-pagi ngapain guys? Ini bukan sombong, tapi lagi sekalian bikin konten aja. Ini jalan yang mau arah ke supermarketnya. Kurang lebih kalau jalan kaki 10 menitan lah. Tapi kalau pakai sepeda paling 5 menit. Tuh di sebelah sana, yang di perkampungan sebelah sana. Kalau di sebelah sini tuh ada golf. Dia tuh di tengah-tengah sawah posisinya golfnya. Ada golf. Tuh di sana kalau kelihatan dari kamera ada asap tuh. Gak tahu pabrik, gak tahu apa ya. Di Jepang juga ada tuh pencemaran udara itu. Nah, ini kali di Jepang guys. Kalau di perkampungan tuh posisinya apa, kecil si kalinya tuh. Kadang kalau pas musim panas tuh, pas kering, di sini tuh gak ada airnya. Yang ada tuh paling di sebelah sana tuh, yang kali gede. Nah, ini apa katanya? Oh, jangan buang sampah tuh, rokok, kaleng, apa jangan dibuang sampah di kali guys. Nah, di sebelah sini juga ada kebun, cuman kebunnya udah dipanen, cuman sebagian doang nih yang masih belum diambilin. Daun bawang. Sekarang tuh lagi dingin banget, walaupun cerah gini tuh suasananya tapi sejuk gimana gitu. Ini jalan kaki aja. Kalau pakai sepeda cepet banget, 5 menit biar sehat gitu guys. Soalnya kalau kerja tuh gak pernah kemana-mana. Kalau pagi nih langsung turun. Tapi alhamdulillah banget gitu, kalau saya tempat tinggal sama perusahaannya tuh deket, cuman apa, turun depan udah perusahaan, enak. Jadi gitu tempat istirahatnya. Jadi nggak harus pakai sepeda gitu. Jadi kalau musim dingin nggak kedinginan, kalau musim panas nggak kepanasan. Tah, iya kayak huut badag. Ada bekas, kayaknya bekas padi nih, tapi udah dibakar ini mah. Udah kering soalnya, udah hitam. Nah, ini di dekat perusahaan saya nih kampungnya. Kalau di sebelah sana tuh ada kuil yang terbuat dari kuningan. Saya juga belum ke sana, cuman dari sini tuh kelihatan ada kuil. Nah, di sini juga ada apa, kebun apel, tapi ini udah kering. Ini tuh kalau ada buahnya tuh guys, nih di pagar-pagarnya tuh ada listriknya. Jadi bahaya gitu guys, apalagi kalau kita ke nyebrang ke sana pasti kesetrum. Tapi kemungkinan itu buat kayak buat hewan-hewan atau apa, nggak mungkin kan buat manusia. Tapi di sini nih, ke sana tuh muter, ada jaring yang apa, ada tulisannya, ada listriknya gitu, kayaknya buat hewan. Nih, ini pohon apel. Di sebelah sana juga ada apartemennya yang perusahaan di sana tuh, yang di pinggir saya nih. Ini ada orangnya di belakang. Jadi apartemennya di sana, perusahaannya sebelah sana. Jadi ini tuh kalau musim dingin salju, wah saljunya tuh banyak guys di sini. Pokoknya pakai sepeda tuh susah kalau musim salju.
licin, apalagi malamnya habis badai kan, pasti itu licin. Nih, ini ada yang baru pulang shift 3 katanya. Bukan, kakek guys, bawa sepeda, kirain yang dari perusahaan sana baru pulang. Soalnya di perusahaan saya doang yang gak di shift gitu, cuman shift 1, cuman pagi doang, gak ada siangnya. Tapi kalau yang di depan mah, perusahaan depan, dia di shift, gak tahu sampai shift 3, gak tahu sampai shift 2. Tapi kalau semisal saya pergi ke Lawson, pasti dia baru pulang malam-malam gitu. Tuh, daunnya juga udah menguning, udah merah gitu, udah rontok. Itu pertanda sebentar lagi mau memasuki musim dingin. Ini dingin sumpah. Kalau kata Mas Sentot Brekel mah, ademnya orang patut, dinginnya kebangetan gitu guys. Hai aja mas. Orang-orang Jepang tuh ramah-ramah. Nah itu di situ yang buah banyak banget di Jepang kalau musim panas nih. Apa tuh namanya ya? Gak tahu itu namanya apa. Bahasa Indonesianya tuh kesemek kalau gak salah. Kalau di kitanya kesemek. Nah ini tuh tong sampah guys, yang saya pernah bilang kan. Jadi tong sampah di Jepang tuh tertutup. Soalnya kenapa? Gagaknya tuh galak-galak, maksudnya jahil gitu guys. Apalagi kita kalau belanja nih, kalau belanjaan tuh jangan sampai taruh di keranjang kalau belanjanya di tempat-tempat yang sepi gitu. Tapi kalau di tempat-tempat ramai emang nggak mungkin sih kalau itu tuh pasti bakalan telur apa tuh di makan sama dia. Ini suasana di pedesaan. Ini ada lampu merah, kita tunggu. Oh udah hijau nih. Jadi sepinya pol di sini. Apalagi di dekat perusahaan saya. Ini udah nyampe nih di Lawson. Kita mau transfer uang ke Indonesia. Hasil kerja capek di sini. Oke guys, sebentar guys, kita nyiapin uangnya dulu. Ini kita lagi mau nyiapin uangnya dulu buat dikirim, biar langsung dikirim. Oh, ini udah siap nih. Ini uangnya udah siap, tinggal dikirim guys. Berapa sih ngirimnya? Ya itu mah alhamdulillah lah guys, buat ya adalah saat ini guys, kita masuk dulu nih. Kita masuk, mau transfer ini. Lagi antri, lagi banyak yang transaksi guys. Nah, ini berkat hasil capek kerja di sini guys, bisa dirasakan sama orang rumah. Hal titik paling bahagia pokoknya buat anak laki-laki
sehat-sehat kedua orang tua. Kita mau transfer nih guys. Nah ini pakainya ATM ini. Kita masukin. ご利用いただきありがとうございました。いらっしゃいませ。 Bukan pakai ini guys, saya lupa. Pakainya kartu ini buat penarikan dari perusahaan. Kan gajiannya lewat ditransfer gitu. Kalau ngirim ke orang rumah tuh ada lagi, beda lagi kartunya. Saya lupa. Nah, pakainya tuh SBI guys. Nah, remit ini. Baru kita masukin. Pantesan kata saya teh, ih ini mengambil uang. Nah kalau ngirim mah nggak usah masukin kata sandi, tinggal ke ini aja masukin uangnya. Gitu guys. Gak perlu kata sandi kalau mau ngirim. Das. Udah guys, sudah ngirim uang. Nah jadi kemarin tuh kan dalam 1 tahun tuh harus mencapai di 38 juta. Alhamdulillah saya belum 1 tahun, mau hampir 1 tahun, tapi udah sampai 38 juta guys ngirim ke rumah. Maksudnya kalau kan ada juga ya, maksudnya yang ngirim ke rekening pribadi gitu guys, ya kayak nabung di tabungan sendiri. Itu tuh sebenarnya boleh-boleh aja, cuman tuh kayak kita kan kerja di sini terus pajak, iniin pajaknya kayak punya tanggungan kan nih dari di rumahnya gitu kan. Jadi ngelihatnya tuh dari cara kita ngirim uang. Jadi lebih banyak lebih bagus gitu, bahwa si anak ini tuh punya tanggungan berapa orang gitu. Itu juga senpai saya kan dia ngirimnya tuh ke 3 kepala, maksudnya 3 orang. Nah pokoknya nggak semuanya harus 38 juta guys. Jadi walaupun 3 orang, 1 orangnya tetap 38 juta, tapi nggak semua orang, jadi salah satunya aja. Yang penting mencapai di 38 juta. Gak tahu itu tuh ngaruhnya ke apa, saya juga gak tahu. Tapi takutnya ya namanya juga orang awam, kayak kalau nggak semisal nggak nyampe di 38 juta ngirim ke rumahnya didenda, ternyata enggak. Cuman kayak pihak Jepang tuh biar tahu aja si anak ini punya tanggungan gitu, biar uangnya tuh terarah gitu guys. Jadi ini udah pulang, mau pulang, udah ngirim uangnya. Alhamdulillah, seneng banget guys asli kalau ngirim uang tuh. Kenapa ya seneng gitu kalau saya alhamdulillah udah bisa bekerja. Jadi itu nominalnya mah alhamdulillah lah, buat keluarga saya cukup banget. Masih banyak tanggungan juga guys. Makanya doain terus, semoga lancar rezekinya. Teman-teman juga yang mau berangkat ke Jepang, semangat biar bisa ngirim uang pagi-pagi nih kayak saya. Aduh,
Serius seneng banget, kenapa ya? Gak tahu. Pokoknya kalau ngirim uang, entah itu ke orang tua, kalau kalian yang udah punya istri gitu, pasti itu kayak alhamdulillah ya. Dalam 1 bulan capeknya tuh dibayar, terus dikirim ke orang yang kita sayangi, itu kayak alhamdulillah. Nah, ini tuh ada selokan guys, ada selokan nih, tapi ini banyak banget rumputnya, soalnya di tengah-tengah sawah. Aman ya, tapi aman ya. Ini buat pengairan kayaknya, pengairan ke kali, dari kali gede terus ke solokan. Tapi tuh di sini nggak ada belut. Kalau ada belut mah pengen ngurak. Gak tahu sih belutnya ada enggak gitu. Tapi tutut, apa ya tutut tuh ya bahasa Indonesianya? Itulah pokoknya kayak yang kecil-kecil tuh, kayak kiong, cuman yang kecil. Tutut kan ya? Ada, cuman harus pinter-pinter ngebedain bedanya tutut sama kiong. Kayak keong gitu ya, harus pinter-pinter ngebedain. Kalau nggak pinter-pinter ngebedain tuh susah. Malah sampai saya mah ngambilnya bukan tutut tapi kiong yang diambil, parah kata saya teh. Kiong buat apa kiong mah? Tapi enak sih asal dia gitu, asal tahu caranya. Enak. Jadi gitu guys, pokoknya mah semangat terus buat kalian yang mau kerja di Jepang. Seperti inilah Jepang kondisinya. Alhamdulillah ya, akhirnya bisa ngirim uang. Soalnya bulan kemarin mah saya nggak ngirim guys 1 bulan, karena ada keperluan, kepengenan saya gitu. Cuman ya nggak apa-apa, saya udah ngabarin orang tua juga. Bulan ini mah saya nggak ngirim. Kenapa kata orang tua teh? Ya karena lagi ada kepengenan gitu, kayak kita kan kerja di sini capek guys. Kita kerja di sini capek, pengen punya kayak target apa gitu. Alhasil inilah beli kamera sama laptop buat ngedit tipis-tipis aja gitu guys. Jadi 1 bulan alhamdulillah kebeli sama, pokoknya itulah nominalnya 1 bulan bisa kebeli kamera ini sama MacBook gitu. Pokoknya kalian kalau mau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar, nanti saya jawab. Pasti saya jawab kok guys, tenang. Buat kalian yang suka vlog-vlog di pedesaan Jepang kayak gini, bolehlah bantu subscribe-nya. Jangan lupa like, komen ya guys. Ini sebenarnya saya tuh masih belajar ngomong di depan kamera, sumpah asli ini. Ya namanya juga belajar guys. Yang penting modalnya apa? Konsisten. Yang penting konsisten aja. Ngomong apa adanya. Tuh. Nanti nih siangan kemungkinan saya mau keluar, gak tahu belanja, nggak tahu ke tempat-tempat barang bekas lagi. Pokoknya tonton terus guys keseruan saya, biar ada notif video terbaru dari saya. Jangan lupa subscribe sama dinyalain loncengnya. Nanti kalau musim panas saya mancing lagi. Kalau musim dingin mah saya nggak kuat, sumpah nggak kuat. Kalau musim dingin si tangan juga udah kayak ditusuk-tusuk gitu kalau musim dingin.
Kalau musim panas mah enak, terus jam 8 juga masih terang banget kalau musim panas. Jam 8 jam 7 gitu. Kalau musim dingin jam 5 juga udah kayak malam banget. Terus juga kalau musim panas tuh tidurnya saya malam terus. Tapi kalau musim dingin jam 10 juga udah istirahat, udah tidur. Aduh, badan tuh capek, guys. Di sini ada apa nih? Iya, di sini tuh banyak kali-kali. Jadi gak pernah banjir karena di sini mah. Ini kan semalam hujan, tapi sekarang tuh kering. Jalannya juga cuman retak-retak kayak gini doang, gak berlubang. Cuman ada bergelombang nih, sedikit nih air. Nanti kita mau belusukan lagi siangnya. Kayaknya ke rumah-rumah kosong yang ada di desa Jepang, bagian Toyama dan sekitarnya, guys. Nah, ini tuh perusahaan juga nih, hari Sabtu tetap masuknya lembur berarti ya. Ini juga sama perusahaannya kayak saya nih, ada cetakan-cetakan gini buat cetak barang. Jadi kerjaan saya itu peleburan baja gitu. Saya ditempatinya di tempat yang nuangin itu apa namanya, cairannya tuh. Panasnya asli, baju sampai sobek. Pertama kali nih saya datang ke Jepang terus kerja di sini, itu kan deket banget ya posisinya. Ini cairan, ini tangan saya di sini hampir berapa, 50 cm lah, hampir 1 meter, 1 meteran lah kayaknya. Tuh gagak itu tuh kebakar si bajunya. Tapi alhamdulillah aman. Apalagi sekarang udah berjalan lama, jadi udah tahu cara kerjanya gimana gitu, biar aman, biar safety. Tuh, ini pekerjaannya tuh jauh rumahnya, sebelah sana. Jadi males banget kalau musim panas, musim dingin. Soalnya panasnya di Jepang, dinginnya di Jepang tuh wah aneh, sumpah aneh, guys. Nih, itu perusahaan saya tuh yang warna hijau, itunya ada strip hijau. Itu perusahaan tempat saya kerja. Alhamdulillah ya. Ini hampir setengah jam jalan kaki berangkat dari apartemen Apato ke supermarket terus balik lagi. Jadi kalian pengen saya ke tempat apa nih? Di sini juga ada tempat apa, Doraemon, guys. Jadi Doraemon tuh katanya dibikinnya tuh di sini, maksudnya dibikin produksinya tuh di sini, di daerah saya, di Toyama. Ada itunya juga, patung-patungnya Doraemon. Kemarin tuh saya ke sana, cuman masih belum punya kamera gitu, belum bisa dokumentasi, guys. Sekarang lah, udah tahu kapan gitu pasti saya ke sana. Lihat kondisi sekarang tempat Doraemon gimana. Terus ditambah itu, kenapa saya nggak pakai sepeda berangkatnya? Oh, karena sepeda saya tuh bocor dari bulan kapan
dari bulan kemarin, belum sempat beli ban. Kemarin udah ditambal, cuman tuh tetap bocor. Terus mau pakai sepeda temen, nggak mau, lagi pengen jalan kaki. Ya emang biasanya juga minjem ke temen sih, ke sepeda temen guys. Oh ini ternyata libur nih, cuman yang masuknya cuman atasannya doang kayaknya, cuma sebagian. Sekalian review tempat kerja saya nih ya. Tuh ada bos juga di sana. Tadi mah lagi mau ngirim barang. Nah ini, nah bikin kayak gini guys, ini tuh tadinya cairan ini, jadi dicetak di pasir. Nah ini cetakannya, jadi cetakannya tuh diisi pasir, terus ada bentuknya gitu, terus dimasukin cairannya. Panasnya, apalagi cetakan yang gede-gede gini nih. Terus ya kan megang kren ya guys. Kalau barang-barang yang gede gini tuh harus 1-2 kren. Saya pakai tangan 2 gitu, kren 2, dibalikin, diginiin. Pokoknya harus banyak tekniknya guys, harus banyak tekniknya. Nanti bulan 12 juga mau si Keng mau ujian kren. Lumayan lah guys, nanti kalau lulus dapat sertifikat kren, nambah-nambah isi dompet aja. Buat ya takutnya kan penting. Terus ada forklift, maksudnya gak tahu nih kalau forklift kita ujian enggak ya, maksudnya dapat SIM gitu. Kayaknya enggak deh kalau forklift. Paling keren, soalnya nanti bulan depan tuh bakal ada pengecekan. Ya gitu aja guys video dari saya. Takut ada kesalahan ngomong atau hal-hal lain, mohon dimaklumi ya guys. Pokoknya semangat terus buat kalian yang lagi berproses ataupun ada cita-cita ke Jepang. Semangat, ganbate, ganbarimas, semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bye bye.